Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan kajian ruang lingkup dan konsep ekonomi. Sebelum lanjut ke materi, saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Antoni Suwandi dan yang akan mempresentasikan materi ini namanya Isa Putra Teja Sukmana. Langsung saja saya berikan kepada pemateri. Langsung saja ke materi kajian ruang lingkup dan konsep ekonomi. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, industri, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga rumah tangga dan onos yang berarti peraturan-aturan dan hukum secara garis besar. Ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu ekonomi sering dibedakan menjadi mikro dan makro ekonomi. Yang pertama, arti mikroekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit individual sebagai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi, seperti kehidupan suatu perusahaan, harga dan upah, pembagian pendapatan total di antara berbagai industri. Kalau arti makroekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan, totalitas, adjektif. Maksud digunakannya istilah sebagai adjektif adalah untuk menekankan bahwa yang menjadi pusat perhatiannya adalah variabel total seperti dan pendapatan total nasional masyarakat seluruh, tabungan masyarakat, investasi total, konsumen nasional atau pembelanjaan masyarakat, produksi nasional, investasi total, dan bukannya penganalisasinya yang terperinci atas komponen-komponen yang bersifat total itu. Adapun alat utama ekonomi makro adalah pendapatan nasional, dana analisis pendapatan nasional. Analisis pendapatan nasional berguna untuk mengukur secara realistis tentang misalnya pendapatan nasional, konsumsi nasional, tabungan, dan investasi nasional. Makroekonomi adalah cabang yang mempelajari jumlah total kegiatan ekonomi berhubungan dengan masalah pertumbuhan inflasi, pengangguran, kebijakan nasional, ekonomi yang berasal dari inisiatif pemerintah misalnya perubahan tingkat pajak dan lain-lain. Sebagai contoh, makroekonomi melihat bagaimana peningkatan atau penurunan ekspor bersih akan mempengaruhi jumlah devisa suatu bangsa atau bagaimana akan mempengaruhi oleh tingkat pengangguran. Ilmu ekonomi yang mempelajari persoalan ekonomi secara keseluruhan atau nasional seperti pertumbuhan, deflasi, inflasi, pengangguran, atau kesehatan kerja. Dalam makroekonomi yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan, pengusaha, dan perubahan keseluruhan bagian ekonomi. Secara rinci, analisis dalam makroekonomi menerangkan tentang bagaimanakah segi pemerintahan dan penawaran penentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Masuk ke analisis, kalian bisa lihat bahwa ini analisis bersifat makro menyeluruh. 1. Faktor-faktor yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara. 2. Masalah utama perekonomian. 3. Peran pemerintah dalam permasalahan ekonomi. Hubungan yang dibahas di dalam meliputi antara variabel yang adjektif. Adapun hubungan tersebut antara lain: 1. Tingkat pendapatan nasional. 2. Konsumsi yang dilakukan rumah tangga. 3. Investasi nasional, pemerintah atau swasta. 4. Tingkat tabungan.
5. Belanja pemerintah. 6. Tingkat harga umum atau harga pasar. 7. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. 8. Tingkat bunga yang didapat. 9. Kesempatan kerja dan lapangan kerja. 10. Neraca pembayaran. 11. Ekspor dan impor. Tujuan ilmu ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa atau fenomena ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Dari sini diperoleh bahwa ilmu ekonomi makro bukanlah alat atau dokter perekonomian, akan tetapi metode yang berguna untuk membantu mengembangkan pemikiran bagaimana cara bekerja dan memperbaiki kondisi perekonomian. Inflasi, kurs dan suku bunga saling mempengaruhi dalam perdagangan internasional. Dicukupkan sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.